Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Jihad yang ulun hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dibimbing oleh Allah untuk datang ke pengajian ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena orang yang dinilai baik di sisi Allah itu bukan pada awalnya, tapi pada akhir perjalanan hidupnya. Jadi sebujurnya kalau inya bisa biar aja lagi anum nih buntat, tapi manuha alim. Tapi nang bagusnya lagi anum alim sampai katuha alim. Salah satu fadilat dan keutamaan kita duduk di majelis ilmu pengetahuan. Dari sekian banyak fadilat, yang kurang kita ketahui adalah apabila kita hadir di majelis ilmu pengetahuan, maka Allah akan memberikan ganjaran sama dengan menyembahyangkan 100 jenazah. Dicari aja kekiraan di Purukyawan ini mencari 100 nang sehari mati ngalih. Tapi bila kita hadir di majelis ilmu, kita mendapat fadilat sama seperti menyembahyangkan jenazah, 100 jenazah. Maka Nabi mengatakan apabila kita melayat jenazah orang meninggal, kita mensalatkan, kita mengantarnya sampai menuju kubur, pahalanya ujar Nabi 2 kirat. Jadi sahabat ada bertanya, ya Rasulullah, 2 kirat itu kayak apa garam pahalanya? Jadi Nabi menunjuk kepada bukit Uhud. Itu macam itu, 2 kirat itu. Nah, berarti kalau duduk di majelis ilmu sama dengan 100 orang kita menyembahyangkan jenazah, fadilat yang kita dapat berarti pahalanya 100 kali gunung Uhud. Bukan main. Yang kedua, fadilat kita hadir duduk di majelis ilmu pengetahuan semacam ini, Tuhan akan mencucurkan rahmat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf, di dalam penjelasan yang disampaikan oleh para ulama bahwa kita selamat di dunia dan di akhirat semata-mata karena rahmat Allah semata, bukan karena amal nang kita gawi. Jadi amal nang kita gawi ini sama sekali tidak ada artinya di sisi Allah dibandingkan satu bulu mata kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Kayak apa aja kita beramal. Nah, tetapi kalau kita menuntut ilmu, kita akan dicucuri oleh rahmat Allah. Nah, insya Allah kalau kita dinaungi oleh rahmat Allah, hidup biar miskin tapi kaya hati, artinya selalu tenang. Karena apa? Malaikat memohon ampun terhadap orang yang duduk di majelis ilmu pengetahuan semacam ini. Kita melanjutkan membaca hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti razulul azimus saminu yaumal qiyamati la yajinu indallahi janaha ba'udatin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, jadi Abu Hurairah ini termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau tidak salah ingatan saya, Abu Hurairah ini kurang lebih meriwayatkan 7.470 hadis. Nah, jadi Abu Hurairah ini galar. Jadi Abu Hurairah itu artinya abahnya kucing.
Karena Abu Hurairah itu paling suka memelihara kucing, sehingga digalar oleh kawan-kawannya Abu Hurairah abahnya kucing, karena saking banyaknya Sidin memelihara kucing. Dan Abu Hurairah ini termasuk orang yang sangat banyak bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ulun mengajar ilmu di sini, sampian langsung mendengar. Nah, berbeda kalau misalnya menuntun di YouTube, kabarnya itu lain daripada nang mendengar langsung. Itulah contoh pendengaran hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abu Hurairah, bersabda Rasulullah, sungguh akan datang pada hari kiamat seseorang yang besar lagi berbadan gemuk, tapi tidak bernilai di sisi Allah walau seberat sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi manusia itu yang dinilai di sisi Allah hanya keimanan dan ketakwaannya semata-mata, bukan masalah penampilan atau casingnya. Nah, kita melanjutkan pembicaraan minggu yang lalu bahwa ada beberapa amal yang bernilai di sisi Allah. Satu, iman. Iman itu saya ulangi, membenarkan dan meyakini serta mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang gaib. Jadi apa yang gaib kita yakini, kita ketahui apa nang gaib. Ya, contoh nang gaib Allah, malaikat, jin, alam mahsyar, alam hisab, itu nang gaib. Nah, jadi kita yakin dan percaya bahwa Allah itu memang ada, Nabi itu memang ada, malaikat itu memang ada, hari kiamat itu yakin kita akan terjadi, dan takdir baik dan takdir buruk akan menyertai kehidupan kita. Nah, kalau kita meyakini demikian, maka iman kita sudah kita memiliki iman. Iman itu bisa sempurna menurut Kiai Haji Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Satu, diikrarkan dengan lidah, amantu billah wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi. Nah, itu. Yang kedua, ditasdikkan dengan hati, diyakini dengan hati, dan dibenarkan dengan anggota tubuh. Membenarkannya kayak apa? Artinya kita mengikuti perintah Allah dan Rasul. Nah, itu kita mengamal keimanan tersebut, termasuk kita sembahyang dan duduk di majelis ilmu ini guna pelaksanaan iman itu sendiri. Nah, yang kedua, yang bernilai di sisi Allah, amal saleh. Nah, jadi kalau kita berbicara kelompok amal ini banyak sekali. Ada amal dengan lisan, contoh membaca salawat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, beristighfar, dan berkata yang baik. Ada amal dengan anggota badan, taat dan bakti lawan kuitan, itu amal dari seluruh badan. Nah, jadi amal saleh ini banyak. Apakah kita beramal dengan pikiran maupun beramal dengan harta. Jadi ulun ada membaca kitab. Amalnya guru itu selama inya menelaah kitab, misalnya sajam, itu sama dengan ba'amal. Artinya walaupun sembahyang umpama sembahyang sunat menggawi sekedar, tapi lebih utama dia memahami ilmu pengetahuan, itu amal yang lebih utama. Nah, tiga, amal yang bernilai di sisi Allah, ketakwaan. Takwa itu sudah saya jelaskan, hati-hati di dalam kehidupan. Apa aja dalam menuntut ilmu, hati-hati. Apakah ilmu itu ada dalilnya atau kada? Ini maaf, apalagi di profesor YouTube, ilmu macam-macam bermunculan wayah ini, yang nas dan dalilnya kadang-kadang tidak ditemukan.
Jadi nang disambat ujar arwah datu anu itu pegangan sidin saurangan bujur, tapi kalau didakwahkan kada bisa. Nang didakwahkan itu Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis yang sahih, itu nang wajib didakwahkan. Kalau pendapat spiritual datu mandatu mungkin aja gasan sidin saurangan, tidak wajib kita mendakwahkannya semacam itu, artinya kurang autentik. Amal nang keempat yang bernilai di sisi Allah, mentaati Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Nah, mentaati Allah dan Rasul ni apa-apa nang diperintahkan, apa-apa nang dilarang oleh Al-Quran kita menjalani, maumpati. Apa nang diperintahkan oleh Rasul dalam hadis, termasuk menuntut ilmu, nah berarti kita mentaati Rasul. Nang kelima, yang termasuk amal yang bernilai di sisi Allah ialah jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini bukan berperang, karena sekarang tidak ada kita perang melawan musuh seperti zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Nah, tapi jihad kita sekarang ialah jihad melawan hawa nafsu. Nang kada mau tulak ke majelis ilmu lawan. Nah, itu jihad. Nah, jihad dari kebodohan menjadi pintar, itu ngarannya jihad juga. Dari kederbelakangan menuju kepada kemajuan, itu jihad juga. Nah, jadi jihad itu dikelompokkan banyak macamnya, termasuk mencerdaskan masyarakat melalui lembaga pendidikan. Itu jihad yang luar biasa. Saya ulangi kisah nang sering diulang-ulang. Waktu orang hajinya mabrur antri di pintu surga, orang nang berjihad antri di pintu surga, berabutan antara haji dan orang nang berjihad. Ujar Saikung, ikam tahu pahalanya ganal, jaminannya surga dari mana? Tuh dari tuan guru. Namun ka itu sepakatnya kita dua, tuan guru aja nang masuk surga. Akhirnya dikiau tuan guru, oi pian kalau nang malajar kami macam ini padilat dan keutamaan bujur. Tapi aku cuma malajari aja, ujar tuan guru. Nang berhak masuk surga pada uluan tuh nang duduk di toko itu, nang mai hitung duit aja gawiannya hari-hari. Kenapa ujar nang badua maka macam itu? Pian menyuruh inya, makanya kada tahu apa-apa, baurus duit aja. Nah, ikam kada tahu, ujar tuan guru tuh, aku nih sakulah sidin nang maulah sakulahan, aku sakulah sidin nang manukar buku sampai aku jadi tuan guru ini. Jadi hakikatnya aku nih cuma pelaksana, sidin itu nang guru. Maka sepakat orang tiga itu mempersilahkan nama hitung duit aja gawiannya menjadi ahli surga. Nah, ini nang ngarannya orang jihad lawan harta. Nah, jadi kalau kita berbicara jihad nih kada cukup setengah jam, banyak aspeknya. Nang termasuk yang bernilai di sisi Allah taubat, memohon ampun kepada Allah. Kita sudah banyak membicarakan fadilah dan keutamaan taubat dan istighfar. Salah satu hadis, man lazimal istighfar illa nabilir rizki. Nah, barang siapa yang melazimkan dan mengekalkan membaca istighfar, insya Allah dimudahkan Tuhan bagi dia datangnya rezeki. Amal nang ketujuh nang dicintai dan bernilai di sisi Allah, istiqamah di dalam hidup.